Oke, kali ini kita akan ngebongkar salah satu teknik hacking digital yang paling klasik tapi juga paling bahaya. Ini sering disebut sebagai kunci master buat nyebobol brankas data di internet. Kalian pasti sering banget lihat yang kayak gini kan? Formulir login. Tempat biasa kita masukin username sama password. Tapi, coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau kotak teks yang kelihatannya sepele ini sebenarnya adalah titik lemah? Sebuah pintu rahasia yang kalau kita tahu triknya, bisa kebuka lebar tanpa perlu kunci yang benar. Oke, biar gampang ngertinya, kita bakal pakai perumpamaan sederhana. Sebuah bank yang punya brankas super aman dan sistem slip permintaan buat ngambil isinya. Nah, ini dia nama resminya, SQL injection. Gampangnya ini tuh teknik buat nyelipin perintah jahat ke dalam inputan yang sistemnya lupa periksa. Jadi kayak kita ngebisikin perintah rahasia lewat formulir biasa yang akhirnya maksa si database ngelakuin hal yang nggak seharusnya. Jadi, kita lanjutin analogi tadi ya. Semua data berharga kita, username, password, info pribadi, itu disimpan di dalam database. Anggap aja itu brankasnya. Nah, website yang kita buka itu bertindak sebagai teller, perantara antara kita dan brankas tadi. Kalau normalnya, prosesnya kan lurus-lurus aja. Kita isi formulir atau slip permintaan, pakai username dan password kita. Si teller alias website ngambil slip itu, ngecek ke brankas, dan lihat informasinya cocok atau enggak. Kalau cocok, ya kita boleh masuk. Semuanya aman dan sesuai prosedur. Nah, ini dia bagian paling serunya, trik sulapnya. Gimana ceritanya sebuah kalimat sesimpel itu bisa ngebohongin sistem keamanan yang harusnya canggih dan langsung ngebuka pintu brankas? Coba deh perhatiin bedanya di sini. Di kiri itu kode SQL yang normal. Dia nyari user yang username dan passwordnya cocok. Tapi lihat yang di kanan. Perhatiin kode tambahan yang di-highlight, OR1 sama dengan 1, strip. Perubahan kecil ini benar-benar ngubah segalanya. Ini nih dia mantra saktinya. Coba kita bedah ya. Tanda petik 1 di awal itu buat nutup perintah username lebih cepat. Terus, atau 1 sama dengan 1, nambahin kondisi baru yang udah pasti benar. Terakhir, 2 tanda hubung itu ngasih tahu database buat nambahin sisa perintahnya, termasuk bagian ngecek password. Tiap bagian ini punya perannya masing-masing. Jadi, intinya tuh gini, waktu si hacker masukin kalimat tadi, logika permintaan yang nyampe ke brankas jadi berubah total. Perintahnya bukan lagi cari user ini dengan password itu, tapi jadi cari user dengan nama ini, atau ya udah deh, cek aja 1 itu sama dengan 1 enggak. Dan karena 1 selalu sama dengan 1, ya kondisinya jadi selalu benar. Karena kondisi 1 sama dengan 1 itu udah pasti benar, dan 2 tanda hubung di akhir bikin perintah cek password diabaikan, si database mikir, oke, syaratnya terpenuhi, dan boom, pintunya kebuka. Si hacker berhasil masuk tanpa perlu password yang valid sama sekali. Tentu aja, ngehack itu nggak cuma satu trik doang. Para hacker ini punya macam-macam alat dan teknik, kayak pencuri profesional yang bawa peralatan beda-beda buat tiap jenis brankas. Nah, gambar ini nunjukin banget ragam tekniknya. Ada serangan yang langsung kelihatan dan berisik, tapi ada juga yang mainnya halus banget dan susah dilacak. Yuk, kita lihat beberapa di antaranya. Yang paling umum itu namanya inbound SQL injection. Anggap aja ini kayak perampokan yang modelnya masuk, ambil, kabur. Hacker ngirim perintah jahat dan langsung dapat datanya di halaman web yang sama. Cepat, langsung, dan efektif kalau sistemnya emang rentan. Salah satu varian inbound yang paling bahaya itu namanya union injection. Ini ibaratnya kita minta ke teller buat nggak cuma ngambil data kita, tapi juga ngegabungin permintaan kita sama permintaan rahasia buat ngambil data nasabah lain. Misalnya, daftar nomor kartu kredit dari tabel sebelah. Wah, bahaya banget. Oke, sekarang gimana kalau metodenya lebih canggih lagi? Gimana kalau si teller nggak ngasih tahu kita apa-apa? Nggak ada pesan error, nggak ada petunjuk. Nah, disinilah si hacker harus kerja dalam gelap. Ini jadi tantangan tersendiri buat si hacker. Kalau nggak ada respon apa-apa, gimana dia tahu serangannya berhasil atau enggak? Nah, inilah yang disebut blind SQL injection. Si hacker harus nyimpulin informasi sedikit demi sedikit, kayak lagi coba buka brankas sambil ngerasain getaran kombinasinya. Salah satu cara cerdasnya tuh pakai serangan berbasis waktu. Si hacker ngirim pertanyaan ya atau tidak. Misalnya, hey database, ada nggak tabel namanya kartu kredit? Kalau ada, coba deh diam dulu 10 detik sebelum jawab. Kalau websitenya tiba-tiba jadi lemut selama 10 detik, si hacker jadi tahu jawabannya ya. Mereka bisa ngambil data huruf per huruf pakai cara ini. Emang lama, tapi efektif banget.
Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang, penting banget buat ngerti kenapa celah ini jadi salah satu kerentanan yang paling ditakuti di dunia siber. Emangnya apa aja sih yang bisa dilakuin hacker kalau udah berhasil masuk? Dampaknya itu bisa macam-macam dan parah banget. Mereka bisa ngebajak akun admin, nyolong informasi sensitif kayak data pribadi dan keuangan, ngubah atau bahkan ngerusak data yang ada, sampai ngapus seluruh database. Paling parahnya, mereka bisa ngambil alih seluruh servernya. Jadi, kalau kita balik lagi ke analogi bank tadi, ini artinya si hacker bukan cuma bisa ngintip isi berangkas kita, dia bisa jadi manajer banknya, nyolong semua uang di dalamnya, atau bahkan ngebakar seluruh gedungnya sampai rata sama tanah. Nah, ini dia yang perlu kita pikirin sama-sama. Tiap kali kita masukin data kita secara online, pertanyaannya bukan apakah ada berangkas, tapi seberapa kuat kuncinya. Seberapa yakin kamu kalau pintu rahasia ini nggak lagi kebuka lebar di aplikasi favoritmu?